Oke, teman-teman, jumpa lagi mata kuliah komputer arsitektur. Hari ini kita akan mencoba membuat denah dari garis as yang sudah kalian bikin masing-masing di rumah. Nah, ini saya akan mencontohkan dari rumah tipe 36. Ya, jadi dari denah rumah ini saya akan bikin garis asnya dulu, ngikutin dari panduan teman-teman sekarang yang sudah dibikin. Jadi nanti bikinnya bisa ngikutin cara yang saya bikin. Oke, saya mulai dulu dengan bikin garis asnya. Bisa pakai polyline, bisa pakai line, ya. Em, 3 meter. Kemudian saya skalakan dulu ya. Saya skalakan dulu. Skalakan. Ini tips juga kalau dari JPEG kita mau ngejiplak bentuk gambar, ya. Jadi kita bikin garis dulu yang cukup presisi, kemudian kita scale. SC, enter, klik R, klik di ujung satunya, terus masukkan nominalnya. Harusnya ini 3 meter gitu kan. Nah, 3 meter itu segitu besarnya. Ya. Nah, dari sini kita mulai lagi. Saya pakai polyline, L enter, 3, 23, 3000 ya. Ke bawahnya juga 3000. Kemudian di sini 1500, 10 lagi 3000. Kemudian sebenarnya teman-teman juga bisa pakai grid dan snap ya. Jadi bikin per 1000 gitu, misalkan contohnya saya pakai di sini ini saya ganti 1000. 1000, oke. Kemudian saya nyalakan. Nah, saya hapus. Jadi bikinnya gini. Tuh 23, tuh 23. Karena di sini dia eh, ganjil, ya kan? Kalau ganjil saya masukkan 500 saja. Karena ada ukuran yang pakai 500 ya. Nah, sebenarnya ini bisa jadi lebih mudah, bisa jadi juga kalian ribet. Tapi kalau denah yang dibikin banyak, enaknya pakai ini. 1500, 3000 gitu kan, 3000, 3000, 3000, terus di sini tinggal nyambungin. Sorry, kita setting dulu. Ini tadi barusan saya reset soalnya ya. 15, select select all, ini matikan. Oke aja. Sambung lagi, terus ini 3000, terus ini ambil tengahnya, klik. Nah, seperti ini ya. Jadi kemarin teman-teman udah bikin garis asnya, saya tambahkan terasnya. Teman-teman udah bikin garis as seperti ini sama nama-nama ruangan dan dimensi ya kan. Nah, di sini saya akan memulai dari garis asnya dulu. Saya akan bikin layer. Di sini ada layer ya. Layer ini kita gunakan nanti fungsinya untuk membedakan jenis garis. Jadi nanti ada garis untuk kolom, ada garis untuk dinding, ada garis untuk as, ada garis untuk jendela dan lain sebagainya. Cara membuat layernya kita bisa ketik langsung LA enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita tinggal menambahkan layer baru, new layer. Nah, terus tinggal ketik dinding misalnya. Kemudian new layer lagi, saya bikin garis as. Nah, ini adalah nama-nama layer yang akan kita gunakan. Kemudian ada kolom. Terus ada namanya lagi arsiran. Kemudian saya bikin lagi garis bantu. Kemudian saya buat lagi dimensi ya. Sorry. Dimensi. Dimensi. Kemudian kusen. Kusen. Terus apa lagi kira-kira? Kaca. Oke. Kemudian mungkin butuh furniture atau perabot ya. Furniture. Nah, ini akan saya ganti dulu warnanya karena untuk membedakan garis dengan mudah, ini layer A, layer B, layer C, maka warnanya kita ganti atau sesuaikan. Warnanya bebas ya, tidak terikat pada satu warna tertentu. Yang penting kalian bisa hafal dan
bisa membedakan antara garis yang satu dengan garis yang lain. Ya nggak masalah mau warnanya apapun, warna pink atau warna apa ya. Kolom biasanya saya menggunakan warna merah sih. Kemudian dimensi biru bisa atau biru muda. Oke, kusen biasanya saya pakai coklat. Oke, terus kaca ini buat saya ganti aja jadi biru tua. Furniture ini misalkan. Nah, kemudian ini warna. Terus kita bisa langsung membedakan juga jenis garis ya. Jadi kalau kita bikin gambar teknik kan masih ada tebal tipis garis. Nah, tebal tipis garis itu ada di sini. Ini jenis garisnya. Ya. Di sini tebal tipis garisnya saya rubah arsirannya 00, kemudian dinding 05, kemudian garis as ini default aja nggak apa-apa, garis bantunya 05 aja, terus kolom ini lebih tebal ya, 025 boleh, dimensi 09 boleh, kusen sedikit lebih tebal dari garis-garis yang lain, misalkan 0,18, kaca ini bisa 0,13 ya, terus furniturnya biasanya tipis ya. Oke, nah setelah kita bikin semuanya, kemudian di sini nanti garis bantunya kita rubah lentipnya, tapi nanti aja kalau gambarnya udah selesai. Oke, saya close, kemudian layar-layar yang tadi tuh sudah muncul di sini. Nah, kita rubah. Cara rubahnya kalian bisa blok semua garis as itu tadi, terus kalian pilih garis as. Nah, maka otomatis layar ini ketika saya klik, di sini akan terganti menjadi garis as. Ya. Ini kan 0. Saya klik jadi garis as. Nah, itu tandanya dia sudah terganti. Oke, berikutnya kita akan membuat kolom praktis. Kolom praktis bentuknya kotak ya. Bentuknya kotak. Kita pakai REC, rectangle. Ini saya matikan dulu. F 150,150 enter. Nah, di sini kalian langsung saja mengganti menjadi kolom. Setelah itu baru kalian pindahkan dia ke sudut. Ya, jadi di setiap sudut, setiap pertemuan dinding itu diberi kolom praktis. Atau kalau dindingnya itu panjangnya lebih dari 4 meter, maka tengah-tengahnya harus diberi kolom praktis. Ini tinggal kita copy, CO enter. Terus ini bisa di copy sekaligus 2 ya. Karena dia sama. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan lebih panjang dari normalnya ya. Nah, ini mestinya ada kolom praktis. Ini panjangnya 4,5 meter, berarti tengah-tengahnya kita bisa berikan kolom praktis. Oke, terus di sini juga, sini juga. Nah, kolom praktisnya udah jadi ya. Kemudian selanjutnya yang kita buat adalah tebel dinding. Nah, kita ganti dulu layarnya agar nanti setiap garis yang kita bikin atau setiap objek yang kita bikin dia langsung otomatis layarnya menjadi dinding. Tapi jangan lupa nanti dikembalikan setelah dindingnya sudah jadi. Nah, di sini saya menggunakan tebal dindingnya itu 15 ya, atau 150 mili. Sebenarnya tebal asli dinding itu 13 ya. Tebal asli dinding kalau kita ukur dinding di rumah kalian itu tebalnya 13. Cuman kalau digambar itu digenapkan jadi 15 agar penggambaran jadi lebih mudah. Tapi kalian boleh aja menggambar dengan tebal 13 itu nggak masalah ya. Di sini kita membuat perintah baru namanya multiline ya. Multiline itu perintah ketiknya ml, dia membuat dua garis sekaligus. Nah, seperti itu ya. Jadi multiline itu sekali kita bikin garis maka yang jadi itu dua atau mungkin lebih ya. ml style ml style. Nah, untuk multiline sendiri ini sebenarnya ada pengaturannya sendiri supaya eh, kita bisa ngatur jarak garisnya berapa, tebal tipis garisnya berapa, jenis garisnya berapa, mau berapa buah garis yang akan dibikin, ya itu bisa kita atur. Tapi nanti ini akan kita perdalam di pertemuan selanjutnya ya, tentang multiline ini.
sekarang kita akan membuat multiline biasa, cuman skalanya yang kita rubah sehingga lebarnya itu jadi sesuai lebar dinding ya. Caranya bikin multiline, ketik ML enter. Kemudian di sini di bawah ada pilihan J, S, SC dan ST ya. Kita pilih J dulu. Nah, J ini pilih 0, Z enter. Kemudian pilih S, skalanya 150. Skala ini adalah lebar garis yang mau kita bikin nanti. Kemudian ada style. Style ini nggak usah ya. Jadi cukup dua itu. Nah, jadi akan seperti itu. Kita klik di pojoknya, kemudian klik di pojok satunya lagi, klik sini. Saya langsung klik di sini aja ya, biar jadinya nanti bagus. Nah, terus saya lanjutkan lagi dengan di sini, di sini, ini, terus ini juga klik. Nah, seperti itu. Tinggal satu lagi ini. Nah, sudah. Jadi untuk garis dinding udah selesai. Ya, simpel sekali. Kita kembalikan layarnya jadi 0 lagi. Nah, garis yang ada ini bentuknya nempel ya. Jadi jadi satu kesatuan grup. Ini kita ekspor aja, X enter. Nah, sehingga dia akan pecah sendiri-sendiri seperti ini. Nah, kalau sudah, ini di bagian ujung tadi kita rapikan sedikit karena dia ada kelebihan dan ada yang kurang panjang. Karena dia tidak pertemuan langsung. Kalau kita bikin langsung tadi dia jadinya seperti ini. Nah, ketemunya itu langsung. Nah, berikutnya kita bikin kusen ya. Kita bikin kusennya dulu. Untuk kusen kita buat kotak aja, REC enter dengan besar 50,150 meter. Nah, sebenarnya kalau kita mau bikin bentuk kusen yang beneran, itu bentuknya kan nggak gini, ya kan? Bentuknya itu lebih detail. Nah, silahkan nanti teman-teman kalau ada waktu lebih, boleh aja dibikin lebih detail seperti ini. Misalkan contoh ya, 10, terus di sini 10, sini 10, close. Nah, kalau mau bikin kusennya detail itu bentuknya seperti ini. Kalian perhatikan di jendela atau di pintu rumah kalian pasti ini yang bagian pintunya, terus ada tali air di sampingnya. Kemudian di dalamnya ada coakan sedikit. Ini buat naruh buat binarbel atau paku ya, biasanya orang umumnya naruh paku beton sih sini. Nah, ini nggak usah kita pakai dulu, kita pakai yang paling sederhana saja dulu dari bentuk kotak seperti ini ya. Yang penting kalian paham dulu dasarnya. Ini saya buat kotak lagi, ukurannya ukuran pintu ya. Lebarnya 800, tebal pintunya 50. Nah, terus saya mirror ini ke sampingnya, terus ini saya pindahkan dia ke sebelah dalam. Kemudian kita bikin jendelanya, lebar jendela biasa 60 RC. Kita bisa bikin di sini dulu, add 600,50 enter. Nah, setelah kita bikin di situ, kita geser dia, kita pindah sebelahnya, terus kita copy kusen yang ini, CO enter, klik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau jendela itu udah pasti punya daun jendela juga. Di sini daun pintunya kenapa nggak dibikin, karena dia tidak ada bolongannya ya kan, tapi kalau jendela kan ada kacanya. Jadi saya bikin lagi bolongan kira-kira 80,50 enter. Terus saya mirror di sebelah, terus ini saya copy, CO enter, klik. Sudah jadi seperti itu. Kemudian ini saya blok semua, layarnya saya ganti menjadi kusen. Pintunya saya buka, RO enter,
klik di ujung sini, terus tarik ke bawah, udah jadi. Kemudian kita beri dia garis pintu ya, garis pintu pakai Alt A, enter, 1 2 3, jadi 3 kali klik. Terus sebelum kita meletakkan di situ, kita ganti dulu jenis garisnya ya. Jenis garisnya kita ganti line tipe LT, enter. Kita cari di sini load yang bentuknya garis-garis, nah seperti ini ya. Oke, oke, kita coba dulu. Des, sepertinya terlalu kecil. LT lagi. Tadi des, kita load lagi, berarti coba ini ya, coba ini. Oke, oke, iso des. Nah, seperti itu. Boleh dibesarin kalau mau. Misalkan ini terlalu kecil, kalian tinggal besarin di global scale factor. Misalkan jadi 2,5. Oke, nah seperti itu. Nah, ini tadi kacanya belum ada ya, kita tambahin kaca dulu. Pakai garis biasa aja, line biasa. Terus kita pilih diganti layernya menjadi kaca. Nah, setelah itu sebelum kita pindah, di sini di AutoCAD ada namanya blok, B, enter. Nah, blok ini untuk membuat objek blok atau grup yang nanti bisa kita panggil lagi dia. Ya, jadi contohnya ini kita bikin bloknya, specify pointnya saya taruh di sini di pojokan, kemudian objeknya kita pilih dulu semua, enter, terus kita kasih nama pintu jendela. Oke, itu tadi blok ya. Kita tes lagi, B, enter, cari di sini sudah ada pintu jendela. Nah, cara manggilnya, misalkan ini objeknya saya hapus. Nah, cara manggil dari blok yang sudah kita bikin tadi, kita pakai perintah insert, I, enter. Nah, ini sudah ada. Karena kamus kita baru 1, ya, jadi pintu jendela langsung aja, oke, nanti langsung tempel di sini. Klik. Nah, terus diberi jarak dari kusen sama kolom. Kurang lebih sekitar, sorry ini saya matikan dulu ya. Ortogonal absolut. Oke, saya geser 100 ya kurang lebih. Terus pintu jendela yang dipakai ada 2, berarti tinggal kita mirror ke belakang, MI enter, blok ke, sorry, MI enter. Nah, tinggal kita mirror ke belakang. Terus kita bikin pintu untuk di kamar. Kita bisa pakai blok tadi, kita copy karena kita sudah punya malnya ya, tinggal kita explode. Nah, kita explode sehingga dia jadi objek bebas kembali. Terus saya hapus bagian yang tidak diperlukan. Terus saya mirror karena dia hadapnya ke sebelah sana gitu kan. Nah, ini kemudian kita blok lagi, B, enter. Misalkan pintu kamar, specific point-nya langsung saya masukkan jarak 100 ini ya. Terus kita blok. Oke. Nah, nanti kita insert, A, enter. Oke, tinggal ditempel. Terus tinggal di mirror ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada pintu WC, ukurannya pasti lebih kecil dari pintu yang lainnya ya. Jadi di sini saya pakai S stretch ya untuk narik dia supaya lebih kecil. S enter, blok, S enter, blok, enter. Oh ini sudah di blok ya, kita export dulu. S enter, blok, kita kurangin jadi 70 ya, berarti dikurangi 100. Atau saya juga S enter, enter,
terus saya bikin garis arc yang baru karena garis arc yang lama itu udah mencong. Nah, terus untuk membuat atau menjiplak garis yang sudah ada putus-putusnya itu tinggal kita pakai perintah MA, match properties. Pilih garis ini, terus tinggal pilih garis yang mau ditiru. Yang lama hapus saja. Nah, kalau tadi cara ngebloknya itu pakai B enter dan I enter buat insert, ini lebih simple lagi. Cara cepatnya, kalian tinggal blok apa yang mau dijadikan grup, kemudian kalian Ctrl X. Setelah itu, mau masukkan dia jadi blok atau mau di insert, kalian tinggal tekan Ctrl Shift dan V. Nah, ini langsung otomatis jadi blok. Hanya saja kelemahan ini kita nggak bisa menempatkan titik poin koordinatnya di situ. Jadi dia bisa di mana aja. Dalam hal ini dia ada di eh, pertemuan pojokan ini ya, pojokan koordinat lingkaran ini karena ada arc-nya. Nah, cara gesernya kalian bisa masuk ke dalam dengan cara klik dua kali. Klik dua kali di objeknya. Oke. Terus kalian blok semua ini, terus di move. Misalkan pengennya koordinatnya di pojokan sini, tinggal klik di situ, terus ketik 0,0, enter. Move, sini, nyalakan, oh ini 0,0. Nah, tadi itu dynamic inputnya nyala, ya, jadi matikan aja dynamic input. Itu ya contohnya, kalau posisi dynamic input nyala, kita nggak bisa geser dia ke titik koordinat, karena dia baca titik koordinatnya yang terakhir. Maka dynamic inputnya matikan dulu, baru kita blok, baru move, klik 0,0, enter. Ini tadi tampilan user interface-nya baru saya reset semua profilnya, makanya dynamic inputnya nyala. Kalau sudah kita close, save. Nah, dia langsung di situ. Nah, ini kita mirror. Terus kita tempatkan dia di sini. Sebelah situ ya pintunya. Terus geser sedikit ke atas. Terus, nah, udah jadi. Pintu-pintu semua sudah jadi. Kemudian yang belum jendela. Jendela di sini kita copy aja jendela yang dari pintu ini. CO enter. Terus kita explode. X enter. Hapus yang tidak diperlukan sehingga kita hanya menggunakan bagian jendela saja. Nah, ini biar cepat kayak cara saya tadi. Ctrl X, Ctrl Shift V. Terus kalian tinggal cari tengahnya, tempelkan dia di tengah-tengah ruangan. Kita mirror ke bawah, karena di bawahnya juga ada. Nah, sudah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan di bagian yang terakhir. Di sini ada boven ya, boven. Kalian bisa pakai ini lagi atau bikin objek baru, sama aja gitu. Kita bikin aja lagi, C enter. C, saya pindah dulu ke sana. Terus saya mirror. Terus saya kasih lebarnya 600. Bentar. Nah, di sini saya bikin garis 2 buah. Terus saya offset aja nih jaraknya sekitar 50 ya, 50 bagi 2, 25, 25. Delete. Nah, ini kasih layer kaca. Ini dikasih layer kusen. Terus paskan posisinya di tengah-tengah tadi, tengah-tengah ruangan. Nah, di situ. Jadi boleh aja kalian ngeblok, boleh juga kalian biarkan dia menjadi objek bebas gini nggak masalah. Mau di blok pun nggak masalah ya, terserah kalian. Ini kenapa nggak saya blok karena dia cuma satu. Ya, jadi saya rasa nggak perlu di blok. Kecuali nanti kita mau pakai lagi. Nah, berikutnya kita menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. Garis mana yang tidak diperlukan? Contohnya ini. Antara ruang dalam dengan teras, ini kan garisnya cuma satu ya. Nah, berarti kan garis yang ini saya potong. Ini juga sama. Kan antara ruang
tidur dengan ruang keluarga itu nggak perlu ada garis dua, jadi tinggal kita print aja tr enter 2 kali, terus potong yang tidak dipergunakan. Jadi seperti itu ya, ini sangat gampang sekali masih. Kemudian kita bikin arsiran bagian dalam dinding ya. Nah, caranya saya rubah dulu ke arsiran ya, kemudian saya ketik ml bukan definisi yang lain ya. Nah, ml di sini lebarnya masih 15, sedangkan untuk arsiran bagian dalam itu lebarnya kurang dari 15, kita bikin aja 100 ya. Jadi ml enter, yang kita rubah adalah scale-nya s enter 100 enter. Nah, tinggal kita buat enter, enter lagi, klik enter, enter lagi, klik enter. Jadi untuk mengulang perintah terakhir itu kita cukup menekan enter aja, maka otomatis dia akan membuat atau menginstruksikan ml dengan lebar 100, lebar yang terakhir kali kita pakai. Ya, jadi ini arsirannya dikelilingin sampai semuanya lengkap ya, sampai semuanya lengkap. Untuk bangunan kecil, karena kita pakai kita bikin rumah tinggal bangunannya kecil, nanti kalau di print kan pasti kelihatan arsiran. Tapi kalau gedung yang bangunannya besar, kita bisa langsung blok garisnya. Jadi nggak perlu pakai arsiran, tapi pakai blok. Nah itu boleh ya untuk bangunan yang besar. Tapi kalau bangunannya kecil, kalau pakai blok itu kelihatannya jelek, jelek banget. Karena nanti dia akan hitam-hitam sini ya. Jadi kita pakai arsiran biasa aja menurut standar gambar teknik. Nah, udah diarsir semua. Udah dibikin multiline semua garis dalamnya. Jadi ceritanya ini garis batanya, yang ini plesterannya. Nah, ceritanya kayak gitu. Nah, ini tebal dinding kan ada isi batanya, ada isi plesteran. Nah, bagian dalam ini ceritanya adalah pasangan batanya. Nah, setelah itu kita arsir pakai hatch H enter. Hatch H enter, kita pilih ANSI 32 ya. ANSI 32. Nah, besarnya kan ini terlalu rapat. Saya rubah jadi 10 misalkan. 10 kira-kira udah sedang belum ya? Saya rapetin lagi jadi 7,5 deh. Nah, segini ya. Saya rapetin jadi segitu. Mau lebih rapat lagi juga boleh sih sebenarnya. 5. Bentar. Nah, mau lebih rapat gitu boleh. Nah, ini kalian arsir semua yang sudah dibikin garis ML nya tadi, ML arsiran. Layarnya tetap arsiran ya. Ketika kalian mengarsir, jangan sampai seperti ini. Ya, jadi enter, klik, klik. Nah, ini salah. Jadi objek yang mau diarsir itu harus kelihatan. Misalkan ini satu bidang ini, maka ujung yang tertutupnya sama ujung tertutup satunya harus kelihatan dua-duanya. Nah, kalau tadi kan di zoom gini ya, ini hasilnya pasti nggak benar. Nah, ingatin setiap kali kalian mau nge-hatch, itu dua ujung daripada bidangnya atau ujung daripada bidang apa isi yang mau kita hatch itu pasti kelihatan sehingga hasilnya bagus. Ini juga sama. Salah. Kalau sudah tinggal klik enter 2 kali, klik klik enter 2 kali. Enter 2 kali itu buat ngulang hatch-nya. Jadi habis enter, klik enter 2 kali. Jadi langsung bisa nge-hatch lagi. Hatch, hatch.
Yang saya lakukan ini adalah cara newbie ya, cara newbie. Gimana sih bilangnya? Cara untuk pemula. Nah, kalau kalian sudah expert, bisa aja nanti heads-nya dalam satu bangunan sekali sekali heads, terus nanti untuk bidang-bidang pintu dan kusennya itu ditutupin pakai namanya wipeout ini, pakai wipeout nih. Jadi nanti heads-nya ketutupan gitu. Kita pakai cara paling gampang aja dulu ya. Nah, ini kalau rumahnya besar ya masih sabar. Kita lagi, udah, udah semua ya, udah terhead semua. Oke. Nah, berikutnya saya mau nge-head arsiran buat toilet. Oh, nanti aja, nanti aja. Em, kita bikin teras aja dulu ya, arsiran buat teras. Nah, ini kan tadi garis as terasnya. Nah, kalau garis as terasnya itu agak masuk ke dalam, kita bikin aja terasnya lagi. Jangan lupa ganti dulu jadi dinding, terus kita bikin ulang garis terasnya. Nah, seperti itu. Terus ini saya mirror ke belakang karena denahnya sama ya, depan belakang. Seperti itu. Kemudian saya kasih heads lagi. Headsnya saya rubah bentuknya yang ini. Terus lebarnya 20, 20 kekecilan, 50, 50 masih kecil, 100 coba. Nah, 100 ya. Ini saya ganti menjadi arsiran. Mirror ke belakang. Karena kebetulan sama. Nah, terus kita isi perabotnya. Isi perabot ini pakai desain center, DC center, desain center. Nah, di sini ada banyak sekali. Kalau kalian nggak ketemu di sini, ya kalian buka AutoCAD 2019, buka foldernya gitu kan, nanti muncul bawahnya ini, terus buka lagi sampel, terus buka EN US, kemudian buka desain centernya, terus di sini ada banyak pilihan, ya kan? Kalian mau masukkan misalkan tentang elektronik, nah di sini banyak notasi-notasi elektronik. Kalian mau masukkan tentang eh, home design, klik dua kali bloknya. Nah, ini ada backup, ada toilet dan sebagainya. Yang saya pakai ini ya. Caranya tinggal klik, tahan, di drag keluar. Terus kitchen misalkan ada apa yang bisa dipakai. Ehm, nggak ada ya, karena kita nggak pakai dapur ya. Jenahnya nggak ada dapurnya kan. Bisa coba nanti eh, mau ada kitchen sinknya, kitchen sink single, kitchen sink double gitu kan. Tinggal tarik. Kalau di rumah kalian kan pasti ada dapur ya. Space planner. Saya ngambil kursi tamu misalkan sofa ini ya, sofa ini sama em, meja makan ini sama ranjang. Nah, seperti itu ya. Ada tanaman juga bisa diambil, boleh ya, taruh sini, klik close. Nah, ini tadi namanya kita, atau layernya kita ganti jadi layer perabot furniture, furniture ya. Terus sesuaikan eh, letaknya di mana. Ini juga saya taruhnya di tengah-tengah aja ya. Terserah mau kalian taruh pinggir boleh, tapi saya taruh tengah-tengah aja. Ini saya rotate dulu, terus tempelkan dia di samping. Terus kemudian ini saya putar, move ke bawah, move ke belakang. Nah, terus tinggal dikasih
Oh, ini yang 3 baris ya, nggak apa-apa ya. Kita pakai yang 2 aja. Rumahnya hemat. Saya putar aja hadap sana itu ya. Terus bikin mejanya simpel aja. Nah, seperti itu kira-kira. Ini kan layarnya masih dinding ya. Saya mau ganti dia jadi ini, tinggal kita bisa pakai match properties tadi, MA enter, klik, jadi sama layarnya. Kembalikan ke 0. Oke. Nah, terus ini tinggal di mirror aja, seperti itu ya. Terus kita hatch dulu ini, area basahnya kita hatch. Eh, Jadi arsiran yang kotak-kotak, kalau nggak ada nggak ya? Ada ya. Nih, ya 50, 50 kekecilan, 75. Nah, oke, ini ganti jadi layarnya arsiran. Jadi semua arsiran nanti bisa hilangkan. Nah, fungsinya layar, ketika kita mau edit, kita bisa matikan dia. Nah, sebenarnya objeknya ada, tapi untuk mempermudah kita menampilkan objek yang mau kita rubah atau mau kita edit, kita bisa hidden dia. Itu juga kita bisa kunci dia. Kita bisa kunci sehingga nggak bisa diapa-apain. Nah, mau dihapus nggak bisa. Mau dipindah, di move nggak bisa. Ya, mau diekspor juga nggak bisa karena dia terkunci. Ya, kita bisa kunci supaya eh, dia nggak macam-macam gitu kan, nggak bisa diedit, nggak bisa di copy, nggak bisa dirubah ya. Jadi fungsi layar itu penting sekali. Kalau kalian gambar, layarnya harus rapi ya. Jangan layarnya acak-acakan, nanti kasihan yang mau ngedit. Oke, terus kita bikin teks ya. Teks itu bisa pakai T enter aja seperti ini. Ruang tidur. Nah, ini dia, jadinya kecil. Jadinya kecil karena tadi kita pakai teksnya juga kecil. Ukuran teksnya ini cuman 2,5, masukkan 200 misalkan. Tuh, jadi besar ya. Bisa juga kalian pakai DT. Nah, DT ini dia lebih simple. DT, jadi teks itu ada dua ya basicnya. Bedanya ketika saya enter gini kan, maka kalau dia DT, dia akan terpisah menjadi satu-satu. Nah, jadi masing-masing, ketika saya enter dia jadi satu unit teks yang baru, terpisah. Tapi kalau pakai MT atau T biasa, MT gitu ya, atau T biasa sama aja. Ketika saya membuat, saya enter, enter, enter lagi. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan. Nah, walaupun tadi sama cara bikinnya kan, ketik enter, ketik enter, ketik enter gitu ya. Nah, itu bedanya. Oke, terus ini saya buat di sini. Kemudian di bagian bawahnya saya copy, saya bikin rectangle, ukurannya kurang lebih um, apa ya, 500 koma, bebas aja sih ya, nggak mesti pakai ukuran, nggak apa-apa kira-kira. Ini saya mau bikin ini, nah, elevasi ya, kita mau bikin elevasinya, kasih kotak gitu. Boleh juga elevasi tanpa kotak juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Saya ganti, cara editnya tinggal klik 2 kali gitu ya. Nah, di sini ada yang unik, kita penamaan plus minus ada rumusnya. Nah, masukkan rumusnya supaya jadi plus minus itu, kita yang kita ketikkan adalah
persen persen P. Nah, jadi kita ketiknya persen persen sama P, tapi tanpa spasi. Nah, kalau tanpa spasi jadi gini. Ya. Terus untuk derajat kita bisa masukkan, kalau nggak salah ini diameter ya, diameter itu persen persen C. Kalau derajat persen persen D. Ya. Jadi ada 3 macam rumus yang bisa dimasukkan di teks ini. Persen persen P untuk plus minus, persen persen C untuk diameter, kemudian persen persen D untuk derajat. Persen persen P 0,00 itu ya. Nah, bagusnya lagi kalau kita menggunakan MT, kita bisa bikin dia jadi di tengah-tengah. Ini taruh di tengah. Nah, seperti itu. Jadi kayak nulis di Excel. Cuman eh, ininya harus kita atur. Ini kan panjang kotaknya semana, kita paskan dia di tengah-tengah. Oke, berikutnya ini untuk kejauhan saya turunkan sedikit. Nah, ini saya copy sini, saya copy ke sini, saya copy ke sini, saya copy ke sini. Kurang satu, saya copy ke sini. Ruang tamu, ruang makan. Ini kamar mandi garis miring WC. Nah, di sini kan harus rubah dia minus 0,05. Nah, bagian teras juga sama. Teras. Nah, kalau gini kan dia kepanjangan. Kalau kalian picik ke center, jadi di situ. Makanya ini harus dipaskan di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Terus udah semua, tinggal kita kasih dimensi ya teman-teman ya. Tinggal kita kasih dimensi. Saya turunkan sedikit ya, kena pintu. Tinggal kasih dimensi. Nah, cara ngasih dimensi itu saya pakai garis bantu. Jadi saya blok dulu semua, terus saya kasih jarak. Misalkan jaraknya 1500. Ya. Ini supaya garis dimensinya itu nanti rapi. Nah, ini sudah saya offset 1500 dari bangunannya. Terus saya kasih garis bantu. Saya pindah layarnya jadi garis bantu ya. Kemudian di sini saya bikin XL, construction line. Nah, saya copy di setiap ada garis as. Saya copy dia di setiap ada garis as. Begitu juga dengan construction line yang horizontal. Nah, ini saya copy di setiap ada garis as. Klik, klik. Ini untuk memudahkan kita nanti membuat garis dimensinya. Ya. Nah, ini garis bantu yang saya bikin kotak ini untuk motong. Jadi nanti garis dimensi itu jaraknya sama semua dengan objek. Jadi kelihatan lebih rapi. PR, blok, ini ya. Nah, seperti itu. Terus seperti ini kan nggak dipakai. Dia sisi sebelah sini aja makainya. Ini juga. Nah, ini bisa kita trim lagi. Trim, trim. Nah, yang WC juga ya. WC sampai sini aja. Ini kan nggak perlu sampai sini ya. Kita trim lagi. Trim, trim. Nah, terus yang bagian ini kita pilih salah satu aja. Misalkan yang atas saja. Jadi yang bawahnya saya trim lagi. TR. Nah, udah jadi seperti itu, garis bantunya dihapus aja. Nah, kemudian jenis garisnya. Jenis garisnya LA enter,
Nah, ini kita ganti dengan uh, garis yang mirip-mirip seperti itu. Garis, titik-titik, garis. Atau bisa juga pakai garis ini biasanya. Nah, pakai garisnya juga bisa ya. Intinya jangan menggunakan garis yang lurus, karena itu untuk membedakan yang mana garis bangunan, yang mana nanti garis bantu untuk dimensi. Ya, kalian boleh aja memakai jenis garis yang ini, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Ya, yang ada garis titik-titik gitu ya. Bebas aja mau pakai yang mana. Saya di sini pakainya, kalau dari contoh kan dia garis titik-titik gitu ya. Saya mau pakai yang ini aja. Coba ya. Ini, oke. Terus, nah dia udah langsung berubah. Garis, strip, garis, strip. Nah, kemudian tinggal terakhir kita buat dimensi. DLI, enter, modify. Kita kira-kira ini besar hurufnya tadi kan 200 ya. Berarti kalau kita kira-kira ininya juga dirubah dulu, kurang lebih 200 juga sih harusnya. Lain, baseline spacing 200, external 200 juga, offset from origin 200, kemudian text height-nya 200, ISO standar ini 50, kemudian precision-nya 0 ya, terus scale vektornya 0,1. Kita coba oke, close, terus bikin DLI, klik klik bentar. Nah, oh ya, ini masih pakai garis bantu ya. Nah, kita ganti jadi dimensi. Nah, layarnya ganti jadi dimensi. Oke, udah jadi itu ya. Ini ada garis lebih, itu bisa ditambahin di sini. Length extension. 200 coba. Oke, terus. Nah, itu ya, ada muncul sudah. Nah, untuk menyambung garis dimensi yang sudah ada, kita tinggal pakai DCO, Dimension Continuous. Di sini nggak ada ya, nggak ada. Perintah ketiknya DCO, enter. Nah, dia langsung nyambung dari garis dimensi yang terakhir kita bikin. DLI lagi, klik, klik, terus langsung DCO, enter, klik, klik. Terus ini DLI lagi, DLI, DCO, klik, klik, enter, DLI, DCO, enter. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Um, semuanya udah lengkap, jendela ada, arsiran ada. Paling kalau mau nambahin ini ya, di belakang namanya belum ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau teksnya kebesaran kalian bisa scale langsung gini ya. Misalkan nih menurut kalian kebesaran, kita bisa scale langsung 0,75 misalkan. Atau masih kebesaran SC 0,5. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi lebih kelihatan cantik gitu ya. Kalau dilihat nggak, teksnya nggak terlalu besar. SC. Saya scale semua jadi 0,5. Karena kalau tulisan itu kebesaran juga rasanya gambarnya nggak enak dilihat. Nah, ini kan lebih enak dilihat ya. Dimensinya juga kalau kebesaran kan bisa kecilin lagi. Modify
jadi 150 aja atau 125 ya, 125. Simbol and arrow-nya 125 juga, ini 100 aja, ini 40 aja biar nggak terlalu jauh sama garisnya. Oke, close. Nah, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, membuat denahnya sekarang ini udah selesai ya, udah selesai, tinggal nanti kita bikin tampaknya. Kita lanjutkan di video berikutnya mengenai pembuatan tampak. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau ingin bertanya tentang toolbarnya atau prosesnya, atau ada perintah yang tidak bisa digunakan atau nggak sama caranya, bisa kalian japri WA pribadi ya, silahkan bisa kalian kirim videonya, misalkan bang ini kok beda caranya, bang ini kok nggak sama, bang ini kok nggak ada di tempat saya, atau ini kok jaraknya gini ya. Kalau ada yang bingung silahkan kalian tanyakan langsung. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video